السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang saya cintai, kaifa halukum? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita semuanya. Kita masih di dalam membahas hadis yang ke at-tasi' wal 'ishrun, yaitu hadis yang ke-29, yaitu mengenai salatul rajuli fi jawfil lail, salat seseorang di tengah malam, yang mana salat malam ini juga akan menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, sebagaimana ya air itu dapat memadamkan api. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu yang terbaik melaksanakan salat tahajud di malam hari adalah di tengah malam. Ya, di tengah malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, dikatakan, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauful laili al-akhir wa duburas salawati al-maktubat, yaitu di tengah malam terakhir dan setelah salat wajib. Ya, ada yang mengatakan bahwa jika tengah malam dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah pertengahan malam. Jika dikatakan tengah malam terakhir, maka yang dimaksud adalah tengah malam kedua, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, afdhalus shalah
ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Dan ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, ia selalu melaksanakan salat malam. Dan inilah yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyamah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi qiyamul lail ini dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, karena qiyamul lail ini adalah merupakan salat sunnah yang terbaik. Ya, salat sunnah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin. Da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyiati wa manhatun lil ismi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, karena qiyamul lail adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Ya, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Qiyamul lail ini adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dapat mencegah dari dosa. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an menyebutkan, summa tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedua ayat ini
setelah menyebutkan salat malam untuk menjelaskan keutamaan salat malam. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bangun di tengah malam ketika manusia sedang tidur. Ia melakukan salat malam dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, pujian ya Allah Subhanahu wa taala ya ini mencakup orang yang tidak tidur karena berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Kemudian mengerjakan salat subuh. Terutama ketika itu rasa kantuk, ingin tidur begitu kuat. Oleh karena itu muazzin disyariatkan berkata di azan subuhnya, as-salatu khairum minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang menunggu salat Isya. Ya, orang-orang yang menunggu salat Isya ya dengan berzikir, dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lam tazalu fi salatin man tazartum as-salah." Sesungguhnya kalian selalu dalam salat selama kalian menunggu salat. Sesungguhnya kalian selalu di dalam salat selama kalian menunggu salat. Nah, inilah salat malam. Yang mana salat malam ini juga akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan ia adalah merupakan salah satu pintu dari pintu kebaikan yang dianjurkan, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pokok segala perkara. Ya, dan juga tiang-tiangnya beserta puncaknya. Ya. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku berkata, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Pokok segala perkara adalah al-Islam. Ya, ra'sul amri al-Islam. Pokok segala perkara adalah Islam, tauhid. Ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tiga hal. Pokok segala masalah, yang kedua tiangnya, yang ketiga adalah puncaknya. Ya. Pokok segala perkara, yang pertama adalah pokok segala perkara, yang dimaksud dengannya adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Dan perkara ini diriwayatkan oleh riwayat yang lain, ditafsirkan dengan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pokok segala perkara. Persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang tidak mau mengakui dua kalimat syahadat ini lahir dan batin, maka dia bukanlah bagian dari Islam. Ya, dia bukanlah seorang muslim. Ya, dan kedudukan dua kalimat syahadat di dalam Islam itu diibaratkan seperti kedudukan kepala bagi seluruh anggota badan. Ya, apabila seseorang dia tidak punya kepala, kepalanya itu putus, maka tidak ada kehidupan baginya, maka dia adalah orang yang mati. Ya, begitu juga orang-orang yang dia mengatakan dirinya muslim, akan tetapi ia tidak benar di dalam syahadatnya, dalam dua kalimat syahadatnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi pokok segala perkara adalah al-Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, tiang agama, di mana agama itu tegak dengan tiang tersebut. Dan tiang agama itu adalah salat. Ya, tiang agama itu adalah salat. Ya. Sebuah tenda itu akan tegak apabila ada tiang-tiangnya. Ya. Ketika ada tiangnya, maka akan tegaklah tenda-tenda tersebut. Namun apabila tidak ada tiangnya, ya, maka tenda itu tidak akan tegak. Ya, begitu juga agama seseorang. Tiang agama itu adalah salat. Nah, apabila seseorang itu dia tidaklah melaksanakan salat, maka ini menunjukkan akan robohnya, ya, akan tidak tegaknya keislaman, ya, agama yang ada pada dirinya. Ya, agama seseorang itu tidak akan pernah tegak apabila ia tidak mengerjakan salat. Ya, tegaknya agama kita adalah dengan kita menjalankan salat. Ya, dengan menjalankan syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan penyempurnanya, yaitu dari perkara-perkara yang dianjurkan. Kemudian kita berusaha untuk, ya, menghadirkan, ya, kekhusyuan kita di dalam salat. Kemudian yang ketiga, puncak dari segala perkara adalah jihad. Puncak agama adalah jihad. Ya, ini menunjukkan bahwasannya jihad adalah amal yang terbaik setelah ibadah-ibadah wajib. Ya, jihad adalah amal yang terbaik setelah ibadah-ibadah yang wajib, karena dia adalah puncak dari agama Islam. Sebagaimana hal ini telah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama lainnya. Ya, jadi jihad itu punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Karena dengan melalui jihad, kalimat Allah akan menjadi paling tinggi. Agama Islam menjadi menang di atas seluruh agama lainnya. Dan dengan jihad itu dapat melenyapkan pelaku-pelaku kebatilan, ya, dari kalangan orang-orang kafir, munafik, Yahudi dan Nasrani. Di dalam sebuah riwayat telah disebutkan, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu an, di mana ia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling baik? Amal apakah yang paling baik?
Maka Nabi SAW menjawab, amal yang paling baik adalah iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah amal yang paling baik, iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Tabaraka wa taala. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis ini menyebutkan tentang kewajiban menjaga lisan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang dapat menjaga itu semuanya? Maukah aku beritahukan kepadamu mengenai hal yang dapat menjaga itu semuanya? Aku menjawab, ya, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW memegang lisannya, memegang lidahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kuffa alaika hadha, jaga lidahmu ini, jaga, ya, lidahmu, ya, jagalah ini. Maksudnya adalah jagalah lidahmu. Aku, ya, berkata, wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa, diazab disebabkan dari apa yang kami ucapkan? Maka Nabi SAW bersabda, ya, celaka, ya, ibumu, ya, sakilatka ummuk, ya, semoga ibumu kehilanganmu wahai Muaz. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan disebabkan karena lisan mereka. Ya, disebabkan karena lisan mereka. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, untuk menjaga lisan. Berhati-hati dalam berbicara dan memenjarakan lidah, lisan ini adalah inti seluruh kebaikan. Maka siapa yang mampu menjaga lidahnya, maka dia dapat mengendalikan perkaranya, dia dapat mengendalikan urusannya. Ya. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan juga kepada kita bahwa sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah berkata dengan lidahnya. Dan di antara hal-hal yang masuk dalam maksiat dengan perkataan adalah syirik, yang merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah. Termasuk juga mengatakan tentang Allah tanpa didasari dengan ilmu. Ya, tanpa didasari dengan ilmu. Ya, dan juga mengatakan hal yang dosa. Ya. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, dan bahkan ini adalah merupakan sumber segala kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasu an-nar al-ajwafani al-famu wal farju." Yang paling banyak memasukkan manusia
ke neraka adalah dua hal, yaitu mulut dan kemaluan. Dan Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seseorang mengatakan suatu ucapan yang menyebabkan ia terjerumus ke neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Ya, antara timur dan barat. Nah, kemudian Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala berkata, aku tidak melihat seseorang di mana lidahnya berada di atas kebaikan, melainkan aku melihatnya sebagaimana kebaikan di seluruh organ tubuhnya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, inilah pembahasan kita mengenai hadis yang ke-29 dan mengenai faedah dari hadis ini. Ya, sangat banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Dan insyaallah kita akan membahas ya satu hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-30. Dan Ustaz berharap kepada antum semuanya untuk menyetorkan ya hafalan hadis ya dari 21 sampai 29 ya. Dan insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan tentang hadis yang ke-30. Ya, jadi hadis yang ke-29 ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasannya amal saleh adalah sebab ya seseorang akan masuk ke dalam surga. Kemudian bahwasannya hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun Islam dan juga menjelaskan kepada kita mengenai pintu-pintu kebaikan ya dari hal yang wajib. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan ya dari ibadah-ibadah yang sunnah, yaitu berpuasa, melakukan salat malam ya. Kemudian selanjutnya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pokok segala perkara. Pokok segala perkara adalah Islam. Ya. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi kita untuk menjaga lisan. Karena dengan menjaga lisan ya kita ya akan dapat menjaga perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan dan juga kita dapat menghindarkan kita dari segala bentuk keburukan-keburukan. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian. Dan Ustaz berharap kepada kalian untuk bisa ya menyetorkan hafalan hadisnya ya kepada Ustaz. Ya, karena ya dalam waktu dekat lagi kita sudah akan melaksanakan ujian. Ya, jadi diusahakan untuk dihafalkan ya hadis-hadis ini dan disetorkan kepada Ustaz.